Salam gila bola. Skuad timnas Portugal dijagokan akan melaju ke babak 16 besar sebagai juara grup H di Piala Dunia 2022. Namun mereka perlu mewaspadai satu tim pembunuh raksasa di grup ini yang menimbulkan kekecewaan besar saat gelaran Piala Dunia 2018. Siapakah mereka dan tim mana di grup H yang bisa merebut posisi kedua? Sebelum kita melihat peluang masing-masing tim di grup H Piala Dunia dan peluang mereka masuk babak 16 besar, klik dulu subscribe agar kami tambah semangat. Portugal dijagokan urutan pertama. Semua hasil akhir, kecuali menempati posisi pertama grup H, akan dianggap sebagai kegagalan bagi pasukan Fernando Santos. Seleção menduduki posisi teratas dari semua peserta lain di kelompok ini pada ranking FIFA, yaitu urutan 9 dunia. Tim lain di grup H, Uruguay posisi 14, Korea Selatan 28 dunia, dan Ghana ranking 61 dunia. Skuad Thomas Partey dan kawan-kawan akan menjadi tim urutan terendah pada Piala Dunia 2022, lebih rendah daripada tuan rumah Qatar yang menduduki posisi 50 dalam daftar FIFA. Kekuatan dan kelemahan Portugal. Kita mulai dengan kekuatan lebih dulu. Seleção memiliki dua pasang wingbacks yang bisa disebut terbaik dunia. Pemain Manchester City Joao Cancelo di sisi kanan dan pemain PSG Nuno Mendes di sisi kiri. Ditambah pelapisnya Diogo Dalot dan Rafael Guerreiro. Tambahkan duet bek tengah Ruben Dias dan Pepe, atau jika Pepe cedera, David Carmo, dan Portugal bisa menantang siapapun di Piala Dunia Qatar. Setelah itu, 4 kekuatan di lini tengah dengan Bruno Fernandes dan Bernardo Silva turun sebagai pilihan pertama, disertai Vitinha dan Ruben Neves sebagai pelapis. Cristiano Ronaldo, meskipun musim yang kurang menyenangkan di Manchester United, namun akan masuk skuad utama karena perannya yang tidak tergantikan bagi tim nasional selama bertahun-tahun. Mendampingi CR7 di depan, masih ada opsi Joao Felix, Rafael Leao, dan Andre Silva. Kelemahan Seleção ada di bawah mistar gawang. Kiper Rui Patricio memegang peran penting saat Portugal menjadi juara Euro 2016. Namun masa-masa kejayaan sepertinya sudah berlalu. Sementara kiper FC Porto Diogo Costa tidak memiliki cukup pengalaman. Uruguay bisa gusur Portugal. Jika ada tim di grup H yang berpotensi menggusur Seleção dari urutan pertama, maka itu adalah Uruguay. La Celeste adalah tim yang menyingkirkan Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan pada babak 16 besar Piala Dunia 2018 di Rusia. 2 gol dari Edinson Cavani tidak bisa dikejar oleh 1 gol Pepe pada awal babak kedua. Dengan demikian, laga kedua Portugal versus Uruguay Selasa 29 November pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat akan menjadi pertandingan wajib tonton karena akan menentukan siapa posisi 1 dan 2 di grup H. Dua pemain paling senior, Luis Suarez dan Edinson Cavani, keduanya sudah 35 tahun. Mereka akan turun sebagai pemain berpengalaman dan memimpin rekan-rekannya. Di antara mereka berdua akan ada penyerang Liverpool Darwin Núñez yang berusia 23 tahun, yang sedang panas-panasnya, dan puncak penampilannya sepertinya akan terjadi di Piala Dunia Qatar. Jangan lupakan bahwa Uruguay memiliki Federico Valverde, pemain Real Madrid berusia 24 tahun, yang sudah menyumbangkan 9 gol bagi pasukan Carlo Ancelotti di semua kompetisi musim ini. Juga pemain Tottenham berusia 25 tahun, Rodrigo Bentancur, spesialis penghancur tim-tim yang suka bertahan rendah di dekat kotak penaltinya sendiri. Dan bek kanan Barcelona, Ronald Araujo, meskipun diragukan akan bisa diturunkan pada laga-laga penyisian grup setelah baru sembuh dari operasi paha kanan. Belum lagi memperhitungkan faktor X, Facundo Pellistri, pemain 20 tahun asal Manchester United yang terancam dengan penampilan hebat Alejandro Garnacho dan akan tampil hebat guna menimbulkan minat klub-klub pembeli pada jendela transfer Januari 2023. Korea Selatan jagoan kejutan. Ini adalah tim yang bisa menghancurkan semua skenario yang kita miliki saat ini. Pada Piala Dunia 2018 di Rusia, Korea Selatan menjadi tim yang menyebabkan Jerman mengakhiri penyisian grup sebagai tim di dasar klasemen. Pertandingan ketiga grup F waktu itu, Korea Selatan versus Jerman memasuki menit 93 dan skor masih 0-0. Mendadak Kim Yong-won dan kemudian Song Heung-min mencetak 2 gol dalam selang 2 menit pada menit 94 dan 96 guna mengubah skor menjadi 2-0 dan mengalahkan raksasa Eropa.
Keduanya tetap tersingkir waktu itu. Korea Selatan di posisi 3 dan di Manshaft urutan 4. Namun dari laga ini kita tahu kesukaan Son Heung-min dan kawan-kawan untuk bangkit melawan tim favorit dan berjuang sampai akhir, sampai masa injury time. Di sini yang harus waspada bukan Ghana, bukan Uruguay, tetapi Portugal. Taego Warriors akan mengincar kejutan satu kali lagi. Tim underdog Ghana. Tim ini sudah nyaris mencatatkan diri sebagai tim Afrika pertama yang lolos ke semifinal Piala Dunia, yaitu pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan, sebelum handball dari Luis Suarez membuyarkan semua impian mereka. Dari tendangan penalti setelah handball dan kartu merah Luis Suarez, Asamoah Gyan membentur mistar gawang. Dari adu penalti setelahnya, usai skor 1-1 selama 120 menit, Ghana kalah 4-2. Pertandingan Ghana versus Uruguay akan berlangsung Jumat 2 Desember pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Saat Luis Suarez sekali lagi turun ke atas lapangan dan para pemain Ghana akan berusaha keras membuat bekas bintang Liverpool dan Barcelona itu diusir dari lapangan sekali lagi. Peluang lolos masing-masing tim di grup H. Portugal memiliki presentase kemungkinan lolos lebih dari 82%, disusul Uruguay dengan 62%, Korea Selatan 29%, dan kemudian Ghana 26%. Namun untuk peluang terbesar menduduki urutan teratas grup H, Seleção memiliki lebih dari 55%, kemudian Uruguay mendekati 27%. Son Heung-min dan kawan-kawan dijagokan menduduki urutan 3 atau 4, sementara peluang menjadi juara grup hanya kurang dari 10%. Bagaimanapun jika meneliti, setengah dari kemenangan mereka sepanjang sejarah terjadi saat menjadi tuan rumah Piala Dunia 2002. Dari 22 negara yang sudah melakoni 30 laga atau lebih di turnamen mundial ini, Korea Selatan memiliki rasio kemenangan paling rendah, hanya 18%, memenangkan hanya 6 dari 34 pertandingan Piala Dunia. Ghana adalah tim yang paling tidak dijagokan oleh para pengamat untuk bisa lolos ke 16 besar. Peluang melaju ke babak selanjutnya hanya di kisaran 26%, masih kalah dari Laskar Taego yang sebesar 29%. Tapi Ghana lebih mungkin untuk mencatatkan kejutan lolos ke tahap sistem gugur daripada Korea Selatan. Jadwal pertandingan grup H. Uruguay versus Korea Selatan digelar Rabu 24 November pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Portugal versus Ghana Rabu 24 November pukul 23. Korea Selatan versus Ghana Senin 28 November pukul 20.00. Portugal versus Uruguay Selasa 29 November pukul 02.00. Ghana versus Uruguay Jumat 2 Desember pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara Korea Selatan versus Portugal yang akan menjadi laga terakhir grup H akan digelar Jumat 2 Desember pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat.